Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan tentang Enterprise Resource Planning. Di kelompok 8 ini terdiri dari Muhammad Khairul Umam, Muhammad Nur Fikri, dan juga Muhammad Henry Valdi Herudin. Kita langsung mulai aja ke modulnya, pengertian ERP. Enterprise Resource Planning adalah sebuah singkatan dari 3 kata, yang mana ketiga kata tersebut menggambarkan suatu konsep yang pada akhirnya menekankan kepada aspek perencanaan. Definisi umum dari ERP adalah suatu konsep untuk melakukan perencanaan dan juga pengelolaan sumber daya perusahaan, yakni dalam bentuk paket aplikasi program integritas dan juga modul-modul yang dibuat untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan. ERP merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan oleh sistem perusahaan untuk mengintegrasikan semua proses jalannya perusahaan dari segala aspek. Jenis-jenis sistem ERP. Ada 3 jenis sistem ERP yang saat ini diketahui. Ada on-premise ERP, ERP cloud-based, dan juga hybrid ERP. Perbedaannya yaitu on-premise ERP itu diinstal langsung ke server yang dimiliki oleh pelaku bisnis, yang berarti Anda harus bertanggung jawab dan memelihara sistem ini. Cloud ERP disebarkan melalui web yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem kapan saja mereka memiliki koneksi internet. Biasanya vendor berbasis cloud mendistribusikan pembaruan dan menangani maintenance dari sistem ERP ini sendiri. Hybrid ERP. Hybrid ERP menawarkan kombinasi layanan penerapan dan hosting, memungkinkan Anda untuk menentukan pengalaman enterprise resource planning Anda sendiri. Tujuan sistem ERP. Adapun tujuan dari sistem ERP adalah untuk melakukan koordinasi bisnis organisasi dengan menyeluruh. ERP adalah software yang terdapat pada organisasi atau perusahaan untuk otomisasi dan integrasi di banyak bisnis dan pelanggan. Modul-modul ERP. Modul pertama itu modul General Ledger Accounting, yang kedua modul Account Payable, yang ketiga modul Account Receivable, yang keempat modul Material Requirement Planning, yang kelima modul Order Management, yang keenam modul Inventory Control, yang ketujuh modul Human Resource Management. Konsep dasar ERP. Dari bagan yang kita lihat ini, dari tabel ini, kita bisa dapat gambaran nih, bagaimana sih ERP itu bekerja atau prinsip ERP itu seperti apa. Jadi di sini ada front office dan juga back office. Di back office itu ada financial application, manufacturing, inventory, dan di front office itu ada sales distribution dan service application. Di sini tuh mereka itu segala macam reportnya itu akan menuju ke central database, dan central database ini di manage oleh bagian HR atau human resource. Di sini tuh setiap departemen itu bisa bertukar informasi bisnis yang dibutuhkan atau yang dijalankan oleh perusahaan, dan itu akan mempermudah sistem reportingnya jika kita memakai sistem ERP ini. Oke, nextnya implementasi ERP. Implementasi sistem ERP bergantung dari ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan, dan peran serta pelanggan. Perusahaan memerlukan jasa konsultasi, kostumisasi, serta jasa pendukung. Migrasi data merupakan salah satu kegiatan paling penting dalam menetapkan kesuksesan dari implementasi ERP. Implementasi ERP, migrasi data. Migrasi data yang bias menentukan kesuksesan implementasi ERP adalah sebagai berikut. 1. Melakukan identifikasi data yang akan dimigrasi, menetapkan waktu dari migrasi data, membuat template data, menetapkan alat untuk migrasi data, memutuskan persiapan yang berhubungan dengan migrasi, menetapkan pengarsipan data. Oke, selanjutnya kelebihan ERP akan dijelaskan oleh Umam. Silakan Umam. Ada beberapa kelebihan ERP. Yang pertama yaitu integrasi data area fungsional berbeda untuk meyakinkan komunikasi produktivitas data efisiensi yang tepat. Kedua, melakukan perancangan perekayasaan. Yang ketiga, melakukan pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Yang keempat, mengatur saling bergantung dari proses penagihan material yang kompleks.
Yang kelima, melacak 3 cara yang sesuai antara pemesan, pembelian, penerimaan, inventory, dan pembiayaan. Terakhir, akuntansi untuk semua tugas, melacak pemasukan, biaya, dan dilaba level ini. Tentunya ada kekurangan ERP juga. Kekurangan ERP ada beberapa. Yang pertama, kustomisasi yang terbatas dari perangkat lunak. Yang kedua, ada sistem ERP yang sangat mahal. Yang ketiga, perekayasaan kembali proses bisnis untuk penyesuaian dengan standar industri yang sudah dideskripsikan oleh sistem ERP bias, membuat hilangnya keuntungan kompetitif. Yang keempat, ERP sering terlihat sulit untuk melakukan adaptasi dengan jalur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang kelima, sistem bias terlalu kompleks apabila dibandingkan dengan keperluan dari pelanggan. Yang terakhir, data pada sistem ERP terletak dalam satu tempat. Lalu ada cara kerja ERP. Cara kerja atau penerapan ERP berisikan poin-poin yang dapat dipakai sebagai pedoman ketika melakukan implementasi ERP ada sebagai berikut. Yang pertama, ERP merupakan bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semua orang dan bagian yang mempengaruhi terhadap adanya ERP harus terlibat dan memberikan dukungan. Yang kedua, ERP ada untuk sebagai pendukung fungsi bisnis dan peningkatan produktivitas, bukan sebaliknya. Tujuan implementasi ERP yaitu untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Ada beberapa industri yang sudah menggunakan sistem ERP. Yang pertama ada industri retail, industri manufaktur, industri farmasi, industri distribusi, industri teknologi, industri perhotelan, industri konstruksi, dan yang terakhir ada industri pertahanan. Ada contoh ERP. Beberapa software ERP open source yang ada di pasaran, masing-masing perangkat lunak memiliki beberapa kelebihan dan seringkali terdapat beberapa spesifik yang ada di masing-masing software. Contoh software ERP itu ada Compare ERP, Apache Obis, terus ada Open Bravo ERP, ada OpenText, NetSuite ERP, Icon ERP, ada SecIntex, ada Odoo ERP, ada Workday, lalu ada Oracle, ada yang terakhir ada Mekari Journal. Lalu ada beberapa cara untuk pengawasan implementasi ERP. Yang pertama ada perencanaan mutu, yang kedua ada penjamin mutu, yang ketiga ada pengendalian. Dari perencanaan mutu itu kita harus mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dengan cara memahami kebutuhan perusahaan, memahami peraturan yang berlaku, dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk tahap selanjutnya. Lalu kita harus menganalisis dan menetapkan standar kualitas yang ingin dicapai dengan cara menyusun spesifikasi kualitas dan menetapkan peraturan yang harus ditaati selama pelaksanaan proyek. Lalu di penjamin mutu kita harus menjalankan, yang pertama kita harus menjalankan yang telah ditetapkan dan direncanakan dalam perencanaan. Yang kedua, kita harus mengawasi strategi pencapaian kualitas. Lalu kita harus mengevaluasi pelaksanaan agar sesuai dengan rencana strategi pencapaian kualitas. Yang terakhir, kita harus mengidentifikasi resiko yang timbul serta melakukan evaluasi sesuai dengan strategi pengendalian. Yang terakhir ada pengendalian mutu. Di pengendalian mutu itu kita harus melaksanakan inspeksi atau review, lalu kita juga harus mengawasi pelaksanaan dan menganalisis hasil pengujian. Oke, berikut juga daftar pustaka yang di mana kami informasinya tuh ngambil dari beberapa sumber berikut. Dan terima kasih, mungkin segitu dulu penjelasan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.